Selamat malam teman-teman semua. Hari ini dosen pengen narik left on beat ngalong nih. Ini posisi di hari Senin ya, dosen pengen narik left on beat ngalong ya. Mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya. Dan mudah-mudahan nih cuacanya cerah nih, soalnya tadi sore cuacanya sedikit hujan ya. Oke, buat teman-teman nih posisi udah jam setengah 1 malam lewat ya. Kita pengen narik left on beat, mudah-mudahan semuanya serba lancar. Salam satu aspal, cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah ya. Ini Bang Ridho nih, saya tinggal dulu sebentar nih order penglaris nih. Ini untuk penjemputannya nih di Family Mart Ahmad Dahlan. Untuk pengantarannya nih ke Jalan Kawi Menteng Atas. Ini pembayarannya cash ya, penglaris. Oke teman-teman, kita langsung gas jemput OTW aja. Alhamdulillah ini kita udah sampai Jalan Kawi Menteng Atas. Ini pembayarannya cash ya. Alhamdulillah lumayan buat isi bensin. Ini untuk order pertama pendapatan baru dapet 26.000 nih. Alhamdulillah tadi langsung bunyi. Oke teman-teman, enaknya kita melipir tipis-tipis saja ke arah Kuningan nih. Biasa jam-jam gini hari orderannya ada aja. Alhamdulillah langsung crowd lagi. Alhamdulillah nih teman-teman, langsung masuk lagi nih Argo Paus nih. Ini jemputnya di daerah Kuningan ya. Untuk pengantarannya nih ke daerah Pondok Gede. Ini jemputnya lumayan jauh ya, jemputnya lumayan ngebles. Oke teman-teman, kita langsung gas jemput aja ya, karena penjemputannya juga lumayan jauh. Ini mumpung jalanan masih lancar juga masih sepi. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai daerah Pondok Gede. Oke teman-teman, untuk sementara pendapatan baru dapet 2 trip dengan duit 78.000 nih. Alhamdulillah orderannya lumayan lancar. Enaknya kita melipir ke arah Kampung Rambutan aja ya. Kita cari sewa-sewa bis Jawa, biasanya jam malam gini orderannya lumayan rame. Kita melipir OTW aja. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini langsung masuk lagi nih. Ini untuk penjemputannya nih lumayan jauh ya, ngebles jauh nih untuk penjemputannya nih di daerah Pasar Rebo. Untuk pengantarannya nih ke daerah Pasar Minggu nih, harganya lumayan ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput kebut aja nih, karena penjemputannya juga lumayan jauh. Kita OTW aja. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di daerah Pasar Minggu ini pembayarannya cash ya. Untuk sementara pendapatan baru dapet 3 trip nih dengan duit 95.000 nih. Alhamdulillah ya, orderannya lumayan lancar. Oke teman-teman, kita mau melipir pulang dulu ya nih, karena mata lumayan ngantuk ya. Nanti kita lanjut lagi menjelang subuh. Kita OTW balik dulu. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ini hari ini dosen mau lanjut lagi narik ya. Tadi dosen narik jam start tadi setengah 1 ya, sampai jam 2 itu 1,5 jam. Kita dapat 3 trip dengan duit 95.000 karena tadi dapat orderan jarak jauh ya. Oke, ini kita mau lanjut lagi. Ini posisi udah jam setengah 5 ya. Kita mau lanjut lagi, mudah-mudahan sih orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya. Dan yang pasti mudah-mudahan nih cuacanya cerah ya. Oke teman-teman, kita mulai aja, semoga semuanya serba lancar. Salam satu aspal, cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini langsung masuk bunyi lagi.
Ini untuk penjemputannya nih di Klinik Medika Radio Dalam. Untuk pengantarannya di Jalan Abu Seri nih Fatmawati nih, kita dapet Argo Cebong. Nggak apa-apa ya, kita nikmatin syukurin aja. Oke teman-teman, kita langsung jemput gas OTW aja. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di daerah Abu Seri ini, daerah Fatmawati ya. Ini order penglaris nih, dilanjut yang tadi sesi 2 nih. Ini untuk sementara pendapatan baru dapet 4 trip dengan duit 106.000 nih, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, kita mau mampir isi bensin dulu ya nih, karena udah subuh ya, sebelum menjelang pagi nanti keburu pom bensin yang ngantri. Oke teman-teman, kita melipir tipis ke arah pom bensin aja. Alhamdulillah langsung terus. Alhamdulillah teman-teman, kita tadi barusan habis isi bensin nih. Ini untuk penjemputannya nih di Jalan Timun 5 nih ya. Untuk pengantarannya nih ke tol Kebon Jeruk nih, alhamdulillah nih argonya lumayan gede ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput gas OTW aja nih, mumpung jalanan ini masih sepi, masih lancar. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di tol Kebon Jeruk 1 nih, tepatnya di seberang RCTI. Ini alhamdulillah ya. Untuk sementara pendapatan baru dapat 5 trip dengan duit 132.000 nih, alhamdulillah ya. Kita udah dapat duit 132.000. Oke teman-teman, enaknya kita melipir tipis-tipis aja nih, cari sewa-sewa di sekitaran aja. Biasanya jam-jam gini hari sewanya udah lumayan rame. Alhamdulillah langsung terus. Alhamdulillah teman-teman, kita dapet Argo Cebong nih. Ini untuk penjemputannya nih di daerah Perjuangan Kebon Jeruk ya. Untuk pengantarannya nih ke Puskesmas Kebon Jeruk nih, cuman Argo Cebong nih, nggak nyampe 1 kilo ya, dapat 0, lumayan ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput aja ya. Ini karena udah menjelang pagi ya, mumpung jalanannya juga masih lancar. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk nih, dapat Argo Cebong ya barusan. Oke teman-teman, saat ini pendapatan baru dapat 6 trip dengan duit 143.000 nih, alhamdulillah ya teman-teman. Oke teman-teman, kita enaknya melipir di sekitaran aja nih, karena udah jam-jam sewa. Kita pengen cari sewa-sewa anak sekolah atau sewa-sewa kantor. Biasanya udah lumayan rame nih jam-jam segini. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini dosen mau narik lanjut di sesi 2 ya. Ini sebelumnya kita spill dulu narik di sesi 1 ya. Tadi dosen narik start jam setengah 1 malam sampai jam 2, itu dapat 1,5 jam, dapat 3 trip ya. Dilanjut lagi jam setengah 5 subuh ya, sampai jam 9, itu 4 jam setengah. Jadi total narik di sesi 1 kita kerja cuma 6 jam, dapat 14 trip dengan duit 308.000, atau rata-rata pendapatan ya 1 jam sekitar 50 ribuan ya. Itu lumayan ya, dalam kerja 6 jam kita dapat 14 trip dengan duit 308.000. Ini sekarang kita mau lanjut lagi narik di sesi 2 nih, posisi udah jam 9 kurang. Kita mau lanjut lagi di sesi 2 ya, mudah-mudahan orderannya tetap lancar, tetap cerot seperti biasanya. Salam satu aspal, cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Alhamdulillah teman-teman, ini nggak lama langsung masuk bunyi nih ya. Ini baru order penglaris di sesi kedua. Ini untuk penjemputannya sendiri deket nih ya, di Jalan Antena 3. Untuk pengantarannya nih ke daerah Rempoa nih, daerah Petra nih, lumayan nih argonya ya. Oke teman-teman, kita langsung jemput aja nih, karena jemputnya juga masih di sekitaran sini.
Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di daerah Rempoa nih. Alhamdulillah ya, ini baru order penglaris di sesi 2. Untuk sementara nih pendapatan baru dapat 15 strip dengan duit 326.000 nih. Alhamdulillah ya teman-teman. Oke teman-teman, enaknya kita melipir tipis-tipis di sekitaran aja. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah. Alhamdulillah langsung trot lagi. Alhamdulillah teman-teman, ini nggak lama langsung masuk bunyi lagi nih. Ini untuk penjemputannya nih di daerah Veteran Bintaro ya, untuk pengantarannya nih ke daerah Depok nih, ke Polres Depok nih. Alhamdulillah kita dapet Argo Paus. Oke teman-teman, kita langsung jemput gas OTW aja. Alhamdulillah teman-teman, kita udah sampai di daerah Polres Metro Depok nih. Alhamdulillah, ini pembayarannya cash. Kita mau istirahat dulu ya nih, karena kita udah janjian sama teman-teman member dosen Padepokan dosen ya. Oke teman-teman, ini lumayan ya, tadi customer lumayan baik, kita dikasih tip lebih ya. Oke teman-teman, kita enaknya nongkrong di balai kota seberang Polres Metro aja ya, karena kita udah janjian sama teman-teman member-member dosen di Depok. Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi bersama channel Dosen Try. Oke teman-teman, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang apa ya, gosen mendadak on otomatis itu di jam-jam siang, sore, bahkan malam. Ada apa sih dengan Gojek? Nanti kita akan bahas dari sisi segi akun buat driver, dari sisi Gojek, dan dari sisi customer. Nanti menurut analisa dosen seperti apa nanti kita bahas. Ini karena banyak banget teman-teman ini yang ngeluh ya, di mungkin semua driver yang ngeluh ya, sebagian nih terutama di wilayah Jabodetabek nih di saat siang itu akun apa layanan gosennya itu mendadak on otomatis, terutama di apa gosen apa gosen pelanggan sama multi. Yang on otomatis di gosen pelanggan sama multi, tapi yang gosen instannya atau Tokopedia-nya enggak. Nanti kita bahas setelah kita spill dulu sebelumnya. Sekarang kita spill dulu pendapatan narik dosen kemarin ya. Kemarin dosen narik nih baru bikin konten. Kemarin dosen sesi 1 start jam setengah 1 sampai jam 2, itu 1,5 jam kita dapat 3 trip. Dilanjut lagi kita istirahat tidur, dilanjut lagi setengah 5 sampai jam 9, itu 4 jam setengah kita dapat 11 trip. Dengan duit sesi 1 itu kita kerja 6 jam dapat 14 trip dengan duit 308.000. Dilanjut narik di sesi 2, kita start jam 9 kurang seperempat sampai jam 10. Itu terakhir kita nongkrong di Depok sama teman-teman apa member dosen Depok ya. Jadi total kerja dosen hari ini itu kita kerja 7,5 jam dengan pendapatan 16 trip dengan duit 384.000. Ini alhamdulillah ya, walaupun gak gacor-gacor banget juga gak gagu-gagu banget, karena jam kerjanya juga gak terlalu panjang. Ini lumayan ya buat teman-teman. Oke, sebelumnya kita lihat yuk member-member dosen gimana sih hasil member dosen, apa pada rungkat, apa pada blee, gimana. Kita spill dulu nih member-member Padepokan Gojek dosen.
ini pengikut dosen itu se-Indonesia ya, dari Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai Papua. Ini komplit se-Indonesia member-member dosen. Oke, sekarang kita ke tema ya. Nanti kita kasih solusi juga gimana menurut analisa dosen, solusinya, saran-saran dari dosen itu seperti apa. Kenapa gosen mendadak on otomatis di jam-jam siang itu? Sebenarnya ada apa sih dengan Gojek? Yang jelas jawabannya itu sangat sederhana. Berarti Gojek itu memberikan sistem yang fleksibel. Artinya apa? Di saat jam-jam itu emang lagi melimpah gosen, terutama gosen pelanggan, itu sekarang Gojek mungkin ya dengan sistem sekarang yang baru, Gojek menerapkan sistem on otomatis, set layanan on otomatis di gosennya ya. Kenapa? Ini untuk menghindarin dari customer itu menunggu driver nggak terlalu lama. Jadi seperti itu. Jadi itu menandakan gosen pelanggan ini bener-bener lagi melimpah, terutama di jam-jam siang kan, jam-jam memang gosen rame ya. Itu akhirnya apa? Gojek menerapkan on otomatis karena saking banyaknya gosen pelanggan yang melimpah. Termasuk gosen multi juga tuh aktif juga otomatis. Nah, saking melimpahnya orderan gosen pelanggan, makanya Gojek menerapkan on otomatis itu. Kenapa? Karena dampaknya ini berbahaya juga buat Gojek. Kalau seandainya di saat gosen melimpah, driver jarang ada yang ngambil, apalagi terutama nih kebanyakan pemain gosen kan pengennya yang argo-argo jauh, argo long, yang argo-argo gede, yang argo-argo kecil, sedang mereka kebanyakan disortir itu buat pemain gosen ya. Akhirnya banyak itu nanti pelanggan jadi kecewa karena apa? Nunggu orderan lama. Dan dampaknya di Gojek, gara-gara customer ngorder, bahasanya nih, customer ngorder gosen terus nggak ada yang ngambil, takutnya customer itu kecewa. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan udah jelas itu Gojek dirugikannya seperti apa? Akhirnya nanti customer pindah ke aplikasi lain, dan itu akhirnya merugikan Gojek termasuk driver. Kenapa termasuk driver? Secara sistematis nanti order kita menurun. Akhirnya apa? Gosen nanti jarang karena apa? Mereka pada pindah ke aplikasi lain. Jadi seperti itu. Kenapa Gojek istilahnya menerapkan on otomatis? Karena emang mungkin ya, kalau dilihat dari statistik server Gojek mungkin ya, itu emang gosen melimpah. Saking melimpahnya mungkin banyak driver-driver yang nggak mau ngambil gosen, terutama yang argo-argo pendek. Jadi seperti itu. Jadi yang di on otomatis itu di gosen pelanggan ya, bukan di instan. Kalau instan enggak. Kenapa di instan enggak? Kalau yang saya tahu dibuat di gosen instan itu kan Tokped atau Shopee lah. Kalau Tokped, Shopee, dia walaupun satu hari ini nggak ada driver yang ngambil, dia besok masih bisa karena dia masih ada estimasi sampai beberapa hari untuk Tokped atau yang istilahnya Tokped lah intinya gitu ya. Itu bisa beberapa hari baru bisa dikirim. Tapi kalau buat Gojek pelanggan kan nggak bisa. Orang pengennya customer itu baru order mereka langsung dapat driver dan barang buru-buru dikirim. Jadi seperti itu. Karena saking banyaknya mungkin mitra-mitra driver itu yang mengabaikan gosen-gosen pelanggan, sampai customer itu terlantar. Bahkan kalau bisa dibilang sampai gosen pelanggan itu melimpah. Akhirnya Gojek menerapkan sistem on otomatis. Itu terutama di jam-jam sibuk, itu seperti itu. Bahkan kemarin dosen ini kejadian nih, malam-malam jam 10 kemarin Jumat, itu pas dosen on, padahal dosen itu nggak nyalain gosen ya. Kenapa kok gosen langsung aktif gitu, langsung on. Buru-buru tuh dosen matiin. Artinya apa? Ini bukan terjadi siang dong ya. Kemarin kejadian nama dosen itu malam. Ya kebetulan emang gosen yang nggak masuk, tapi kenapa layanannya mendadak di on gitu, padahal nggak di onin sama dosen. Itu artinya apa? Berarti sistemnya di Gojek itu fleksibel, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, dimanapun berada, di mana area gosen itu melimpah di tempat-tempat tertentu, itu secara otomatis on. Jadi seperti itu. Jadi kalau di area-area yang minim gosen pelanggan, itu kemungkinan aplikasinya tetap bisa dimainin gosennya. Jadi seperti itu. Jadi untuk saat ini
yang baru terjadi ini di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Kita nggak tahu nanti ke depannya apa ke kota-kota besar yang lainnya, ke Bandung, Bogor, atau ke istilahnya Sumatera, Kalimantan. Kita nggak tahu, tapi ini baru terjadi di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Ini banyak driver-driver ini yang pada ngeluh, kenapa gue nggak nyalain gosen kok tahu-tahu jadi nyala gosen. Jadi kan buat driver itu dilema, dibawa kadang mereka nggak main gosen, nggak dibawa istilahnya disortir takut-takut rungkat, nggak disortir gimana, jadi dilema, jadi seperti itu. Nah jadi kemarin itu kejadian dari dosen sendiri ngerasain kok siang tahu nyala gitu, buru-buru giliran dosen lari ke area yang minim gosen itu bisa di on off, tapi di mana area yang kemungkinan gosen itu lagi melimpah itu udah jelas sistematis on. Jadi kita nggak tahu di mana aja area-area yang lagi, karena ini yang dihajar gosen di pelanggan ya, bukan di Tokopedia. Nah menurut dosen sarannya seperti apa sih setelah terjadi seperti ini? Karena kita kan berbicara dengan akun, biar akun kita istilahnya cara narik yang benar menurut versi dosen, menurut ilmu dosen. Di saat gosen aktif semua, apa yang harus kita lakuin? Saran dari dosen apa, solusi dari dosen apa dengan sistem yang fleksibel otomatis on gosen. Nah saran dari dosen, solusi dari dosen yang nomor satu buat teman-teman yang mungkin ada di area gosen, coba abang melipir aja, kita pindah dari yang kira-kira gosennya itu minim lah. Misalkan gini, misalkan abang ada di area gosen yang kira-kira gosennya melimpah ya, kita berbicara misalkan daerah Kapuk, daerah Glodok, daerah Mangga 2. Mungkin kalau misalkan mau melipir kan jauh, kalau melipir itu kan hampir sepanjang jalan itu kan bener-bener area gosen ya, kita nggak bakalan bisa ngindarin karena sistematis on ya. Saran dosen mending set arah aja yang jauh, kita set arah ke arah-arah yang kira-kira gosennya itu minim lah, minim gitu. Misalkan dari Glodok Mangga 2 kita set lah ke arah Depok lah, entah ke arah mungkin pinggiran Bekasi atau ke arah selatan Lebak Bulus, Ciputat, atau ke arah Bintaro, yang jelas ke arah-arah yang gosennya minim. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau istilahnya keadaan lagi di jauh dari apa yang area yang gosennya istilahnya melimpah ya, saran dosen ya satu, kalau nggak abang beto tuh istilahnya ngosong, istilahnya ke pindah ke area yang minim gosen, atau abang set arah aja yang jauh sekalian, kan lumayan bang, bisa dapat trip, dapat argo juga lumayan gede. Jadi seperti itu. Nah kita untuk berbicara akun ya, saran dari dosen untuk akun-akun yang level tinggi, terutama yang level-level gacor, ini menurut dosen kemungkinan kalau mungkin istilahnya terjadi layanan on otomatis, itu kemungkinan besar kalau yang akunnya level tinggi dan karakternya kuat, itu kemungkinan besar gosen nggak bakalan masuk, nggak bakalan tembus. Karena apa? Akunnya ini udah punya ini udah bener-bener karakternya udah bener-bener kuat, jadi biasanya dia nggak bakalan tembus. Kecuali ada kecualinya bang, kecuali mungkin kalau abang bener-bener ada di area gosen yang saya tadi sebutin, misalkan abang ada di Kapuk, ada di Pluit misalkan, atau ada di Taman Palem misalkan Jakarta Barat, atau misalkan abang ada di Glodok Mangga 2, atau ada di pokoknya area-area yang melimpah gosen, itu kemungkinan besar tetap tembus. Tapi kalau cuma di area-area misalkan Blok M, misalkan Sudirman, atau mungkin wilayah-wilayah yang minim gosen pelanggan, itu kemungkinan besar nggak tembus. Itu buat akun-akun yang level tinggi. Nah gimana bang, misalkan level tinggi tembus? Kalau udah level tinggi, buat abang-abang yang karakternya kuat dan levelnya tinggi tetap masuk, ya nggak apa-apa abang skip, yang dengan syarat penyelesaian tetap tinggi. Jadi tetap narik normal aja, nggak usah panik. Jadi buat akun-akun level tinggi yang gacor-gacor walaupun masuk, nggak apa-apa bang, di skip aja. Itu menurut dosen. Nah gimana bang untuk akun yang level sedang? Kita berbicara level sedang nih, mungkin abang-abang ada sebagian yang level sedang. Nah kalau menurut saran dosen untuk akun-akun yang level sedang, kita berbicara sedang lah ya, itu saran dosen mending disortir tipis-tipis, jangan dibarbar bang. Karena apa? Dampak nanti ke depannya akunnya nanti bukan ditambah bener, tambah rungkat. Mungkin saat ini oke lah masih bunyi, masih gacor. Kita nggak tahu ke depannya akun abang apa masih kuat gitu kan, nggak tahu. Jadi saran dosen ya mending disortir tipis-tipis. Jadi jangan dibarbar. Jadi tetap dibawa
kalau diusahain argo-argo yang cebong aja bawa, yang paus-paus biarin lah buat pemain gosen. Kita yang bawa yang argo-argo cebong aja. Jadi seperti itu. Disortir tipis-tipis aja bang, jangan dibarbar gitu. Tetap kita performa tetap tinggi, jangan sampai performa anjlok. Jadi seperti itu untuk level-level yang sedang. Nah, untuk yang level-level agak sedang ke bawah, rendah, saran dosen itu lumayan bang dibawa untuk memperbaiki level akun. Jadi seperti itu. Jadi buat akun-akun level rendah nggak usah gengsi bang, nggak usah istilahnya males amat najis gua kan begitu kebanyakan. Bawa aja bang, kita sadar diri aja sama akun. Kalau emang akun kita lagi rendah ya kita bawa aja bang. Nanti kalau akunnya udah level tinggi, udah lumayan bagus, abang bebas. Jadi kalau buat level-level rendah, saran dosen dibawa, tetap jaga performa. Kecuali emang barangnya besar ya emang nggak mau, kita skip atau cancel aja. Nah, untuk mengantisipasi Gosen on ini ya, kita bermain saran dosen, kita bisa bermain 2 sesi bang. Gini bang, kalau namanya di jam siang bang, itu Gosen itu kalau bisa dibilang di mana-mana itu melimpah bang. Itu kita nggak bisa pungkirin bang, Gosen itu karena emang entah perkantoran yang kirim-kirim dokumen, yang kirim makanan, kirim apapun istilahnya itu siang itu emang jam-jam rame Gosen. Nah kalau buat pemain goret terutama, ini kita berbicara pemain goret ya terutama, ya kalau bisa, kalau yang biasa bermain 1 sesi kita main 2 sesi bang, karena kan kita menghindarin dari Gosen ini ya, yang terlalu melimpah dan nanti dampaknya bahaya buat akun ya, biar di performa tetap bagus. Itu saran dosen kita bermain 2 sesi bang. Artinya apa? Di jam siang, di jam misalkan jam 11 gitu, abang off istirahat, nanti lanjut lagi jam-jam menjelang sore, dilanjut lagi sampai malam. Itu untuk istilahnya buat menghindarin siang yang area Gosen itu benar-benar melimpah. Karena kemarin kejadian teman-teman itu banyak banget, itu mungkin di sosmed ya, itu banyak banget yang benar-benar kehajar Gosen itu benar-benar sampai dilewatin masuk lagi, dilewatin masuk lagi, itu sampai rame di sosmed ya. Makanya saran dosen buat menghindarin Gosen yang melimpah, tetap kita istilahnya kalau bisa buat menghindarin ya, yang mau main 2 sesi bisa bermain 2 sesi. Tapi kalau emang nggak bisa main 2 sesi, tetap 1 sesi ya. Caranya apa? Kita imbangin dengan akun kita level apa sih? Kalau level tinggi bolehlah istilahnya di skip, disortir lah bahasanya ya, disortir nggak apa-apa karena level tinggi, dengan syarat penyelesaian tinggi. Untuk yang akun-akun level sedang ya, saran dosen sortir tipis-tipis, jangan coba-coba barbar, tetap dibawa aja tapi sortir tipis-tipis. Nah untuk yang level rendah tetap dibawa. Jadi seperti itu. Nah nah jadi di sistem Gosen on otomatis itu, ini kalau saya dosen ngamatin ya, karena kemarin dosen kejadian malam. Jadi sistem Gojek itu sekarang fleksibel bang. Fleksibel itu pokoknya entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, dimanapun berada, dimana area Gosen itu, Gosen pelanggan lagi melimpah, itu secara sistematis layanan langsung di on itu langsung sistematis. Karena kemarin dosen kejadian malam. Kalau siang kan udah pasti udah jelas. Itu pun yang otomatis on itu emang di area itu sedang orderannya sedang melimpah Gosen pelanggannya, maka dia sistematis on. Jadi sama kejadian kayak kemarin dosen malam, tahu-tahu nih kenapa jadi on, padahal dosen nggak pernah nyalain Gosen tapi mendadak on. Tapi bisa dimatiin, artinya kalau aplikasi itu bisa dimatiin berarti itu orderan Gosen pelanggannya mulai berkurang. Jadi seperti itu. Nah ini saran dari dosen buat teman-teman semua, setiap narik kita jalan entah dimanapun, nggak pagi, siang, sore, malam, saran dosen sering-sering cek itu set layanannya. Jangan sampai istilahnya abang merasa nggak nyalain Gosen, tahu masuk Gosen. Karena kan set layanan ini kan fleksibel bang. Artinya apa? Dia nyala di saat Gosen melimpah, tapi di saat Gosen itu nggak melimpah, itu bisa dimatiin. Artinya apa? Kita harus benar-benar sering-sering dicek tuh set layanannya kalau emang nggak mau ngambil Gosen, nggak mau bermain Gosen. Jadi seperti itu buat teman-teman semua. Oke ya, saya rasa sampai di sini, nanti kita lanjut lagi dengan tema-tema yang lain ke depannya ya. Ya mudah-mudahan sedikit banyaknya bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel dosen, silahkan di like, silahkan di subscribe.
Ya semoga bermanfaat dah buat semuanya. Yang nggak suka ya di skip aja, silahkan, nggak apa-apa. Oke, buat teman-teman semua, saya rasa sampai di sini. Nanti kita kembali lagi dengan tema yang lain ke depannya. Salam satu aspal. Cerot.